Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, pemerataan ekonomi di Indonesia adalah salah satu tantangan yang terus dicarikan solusinya. Tak dapat dipungkiri, pertumbuhan ekonomi dan industri sebagian besar masih Jawa-sentris atau berpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020, kontribusi ekonomi di Pulau Jawa menjadi yang terbesar, mencapai 58,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus berupaya agar terjadi pemerataan ekonomi, termasuk diantaranya bagaimana agar distribusi panjang barang kebutuhan dari satu tempat ke tempat lain, pulau ke pulau lainnya dapat dilakukan dengan baik. Karena memang distribusilah yang menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya disparitas harga. Pembangunan infrastruktur terus digenjot dan transportasi semakin dikembangkan. Salah satu yang dilakukan adalah pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar Parepare. Pembangunan ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Salah satu titik pemicu yang bisa mendongkrak, mendeliver ekonomi lebih baik, itu adalah sarana transportasi. Sarana transportasi untuk menghubungkan berbagai wilayah, kota, kabupaten di Sulawesi Selatan dan bahkan di Sulawesi. Maka dari dulu adalah untuk meretas kendala pembangunan di Sulawesi Selatan itu dengan membuat jalur Trans Sulawesi. Apakah itu dengan jalur darat, laut, darat bisa berupa jalan-jalan highway ataupun jalan tol, dan yang lebih massal sifatnya adalah kereta api. Pengelompokan proyek prioritas dengan pembangunan infrastruktur berdasarkan wilayah seperti kereta api Trans Sulawesi ini digenjot guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mewujudkan pembangunan yang merata. Lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan Trans Sulawesi menjadi salah satu prioritas? Alasan terkuat adalah keberadaan Kota Makassar yang menjadi pangkal ekonomi Sulawesi. Namun ternyata dengan moda transportasi yang ada tetap membutuhkan biaya yang tinggi. Salah satu pintu masuk maupun pintu keluar utama untuk arus barang baik domestik maupun internasional kan di Makassar. Sekarang juga sudah tersambung dengan darat dengan bus, dengan truk dan seterusnya. Tetapi itu masih logistik cost-nya kan masih tinggi sekali. Kalau kereta api sudah ada, itu kan biaya transportasi kan menjadi murah karena sifatnya massal. Kereta api Trans Sulawesi dinilai menjadi kunci atas perkembangan berbagai sektor ekonomi di lokasi yang dilewatinya, mulai dari pariwisata hingga industri manufaktur. Bila kereta ini sudah rampung secara keseluruhan dan beroperasi secara normal, diprediksi mampu mengungkit daya ekonomi daerah 4 hingga 5 kali lipat dari sebelumnya. Meski belum rampung sepenuhnya, kereta api Trans Sulawesi telah mulai beroperasi secara terbatas dengan rute stasiun Garongkong di Kabupaten Baru hingga stasiun Mangilu di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bahkan Presiden Joko Widodo belum lama ini meresmikan secara langsung kereta api pertama di daratan Sulawesi untuk jurusan Makassar Parepare, tepatnya pada Rabu 29 Maret 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian jalur kereta api Makassar Parepare antar Maros Baru dan depo kereta api Maros. Sebelum adanya kereta ini, mobilitas masyarakat dari kota Makassar menuju Parepare butuh waktu lama ditambah kondisi jalan yang kerap macet. Uji coba ini memang masyarakat menggunakan moda transportasi darat. Moda transportasi darat ini Makassar Parepare itu waktu tempuhnya 3 jam lebih. Nanti kalau kereta api kita ini beroperasi, itu waktu tempuhnya hanya 1 jam plus minus gitu. Sehingga kita berharap masyarakat menggunakan moda transportasi massal ini secara masif sehingga
transportasi darat kita juga tidak terlalu macet-macet amat begitu. Selain soal dampak ekonomi, daerah bahkan nasional yang tentu akan bangkit, keberadaan kereta api Trans Sulawesi juga memiliki makna yang begitu besar bagi warga setempat. Alasannya, karena kereta ini merupakan yang pertama di pulau dengan sebutan Celebes. Kalau kita melihat animo masyarakat kita saat ini, memang mereka itu cenderung sangat tertarik untuk naik kereta api. Saya secara pribadi sudah dihubungi oleh komunitas tertentu, tapi memang antriannya juga termasuk panjang karena masih uji coba, masih terbatas rate-nya berapa kali sehari itu masih perlu ditambah lah. Ini adalah gambaran mengapa kereta api Trans Sulawesi menjadi amat penting, utamanya untuk meningkatkan ekonomi di Sulawesi dan Timur Indonesia. Sedikit bocoran, bahwa kereta ini dikabarkan lebih baik kualitasnya dari kereta api yang ada di Pulau Jawa. Lantas seperti apa rupa kereta pertama di Pulau Sulawesi ini? Apa bedanya dengan kereta api yang sudah ada? Yang sedang Anda saksikan ini adalah rupa dari kereta api Trans Sulawesi. Moda ini telah dinanti-nanti hampir 8 tahun lamanya sejak awal diinisiasi. Dengan jalur tahap pertama yakni Kota Makassar Parepare. Jalur ini menghubungkan Kota Makassar dan Kota Parepare dengan rel yang membentang sepanjang 145 km. Jalur yang telah siap dan beroperasi secara terbatas adalah rute Stasiun Garongkong di Kabupaten Baru hingga Stasiun Mangilu di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kereta ini digadang-gadang memiliki kualitas yang justru lebih baik dan modern dibandingkan kereta yang lazim digunakan di Pulau Jawa. Trans Sulawesi menggunakan ukuran rel yang jauh lebih lebar. Hal ini membuat kereta api Trans Sulawesi dapat melaju lebih cepat hampir 2 kali lipat dari kereta pada umumnya. Dengan teknologi terkini, sambungan antar rel juga mampu disembunyikan sedemikian rupa sehingga kereta melaju dengan senyap tanpa hentakan yang berarti. Lebar rel kita itu 1435. Berbeda dengan lebar rel track gauge yang ada di Jawa dan Sumatera. Kalau di Jawa dan Sumatera, track gauge-nya itu hanya 1067, sedangkan kita 1435. Secara desain, kecepatan itu bisa ditempuh sampai 200 km per jam. Nah, saat ini memang kami sedang dalam pengoperasian terbatas pada jalur Baru yang ada di Kabupaten Baru, tepatnya di Stasiun Garongkong, menuju ke arah Stasiun Mangilu di wilayah Kabupaten Pangkep. Kereta api Trans Sulawesi rencananya menghubungkan seluruh ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi dengan prioritas pembangunan 5 jalur. Terdiri dari Makassar Parepare, jalur Parepare Mamuju, Manado Bitung, Bitung Gorontalo Isimu, dan jalur Makassar Bulukumba Watampone. Adapun yang dijadikan prioritas dalam pembangunan jalur kereta api ini adalah Manado Bitung dan Makassar Parepare. Dengan total target 17 stasiun dan 2 stasiun yang dihubungkan ke pabrik semen. 7 stasiun telah rampung dan dioperasikan secara terbatas dengan total jarak 100 km lebih. 7 stasiun itu adalah Garongkong, Baru, Tanete Rilau, Mandele, Marang, Labakang, dan terakhir Stasiun Mangilu. Selain untuk angkutan penumpang, kereta api Trans Sulawesi ini didesain pula untuk angkutan barang atau logistik. Seperti kita tahu, di Sulawesi Selatan terdapat beberapa industri besar. Pabrik semen adalah satu di antaranya.
Dan dalam waktu dekat akan tersedia pula akses berupa jalur rel khusus yang mengarah ke pabrik untuk mempermudah distribusi logistik. Tentu saja karena ini pembangunan secara desain, tekanan gandarnya sudah di atas 22 sekian ton, maka ini tidak hanya untuk kepentingan layanan penumpang. Jadi memang didorong juga untuk kepentingan angkutan logistik. Memang saat ini konsentrasi kita yang sudah dan sedang dalam proses penyelesaian itu pembangunan siding ke arah pabrik semen Tonasa. Selain untuk mobilisasi penumpang dan logistik, kereta api Trans Sulawesi juga diprediksi berdampak besar pada sektor pariwisata. Dari total 7 stasiun yang ada, jalur kereta ini melewati sejumlah spot wisata dengan pemandangan yang luar biasa memesona. Banyak sekali lokasi untuk melancong yang tersedia, setidaknya di tiap stasiun pemberhentian kereta. Tempat lokasi pariwisata yang paling populer yang dilewati oleh kereta api Trans Sulawesi adalah alam ramang-ramang, yaitu kawasan bentang alam berupa gugusan pegunungan Kars yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Angkutan logistik iya, angkutan penumpang iya, dan tidak hanya penumpang untuk melayani kegiatan hari-hari, tapi juga bisa dinikmati untuk kegiatan pariwisata. Nah, mungkin nanti bisa langsung meliput ke lokasi, kita punya view yang luar biasa. Bahkan ada beberapa stasiun yang berdekatan dengan spot geopark yang baru-baru ini menjadi salah satu lokasi yang ditetapkan oleh UNESCO. Ini perlu Dengan lahirnya kereta api pertama kalinya di Sulawesi, berbagai investasi maupun industri diproyeksi akan membanjir. Hal ini tentu berujung pada tumbuhnya angka penyerapan tenaga kerja. Bahkan baru pada awal pembangunan proyek kereta api ini saja, terbukanya lapangan kerja telah tergambar nyata. Segala potensi ekonomi yang segera menjamur dengan lahirnya kereta api Trans Sulawesi ini ternyata juga telah diproyeksi oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh pengamat transportasi. Ya pasti, karena proyeksi demand ini kan sudah begitu. Jadi ada kebutuhan tentang memindahkan orang dari satu zona ke zona yang lain. Ya, katakan dari Makassar, ada yang ke Makassar Pangkep, ada Makassar Parepare, ada Pangkep sampai bahkan mungkin Manado, ya, dengan berbagai aktivitasnya, apakah itu aktivitas wisata, aktivitas untuk berdagang, aktivitas macam-macam lah, dan itu sudah dilakukan studi. Kereta api Trans Sulawesi telah diresmikan dan beroperasi secara terbatas dengan 2 kali perjalanan pulang dan pergi yang dilakukan setiap hari. Berkapasitas sementara 100 penumpang, gerbong kereta permanen digunakan sejak Januari 2023 dan merupakan karya anak bangsa. Meski masih beroperasi secara terbatas, ternyata antusiasme warga amatlah besar. Seperti apa antusiasme mereka atas hadirnya moda transportasi kereta api untuk pertama kalinya di Pulau Sulawesi? Bagaimana persiapan daerah menyambut potensi ekonomi yang amat besar ini?
Kereta api Trans Sulawesi telah beroperasi secara terbatas dengan 2 kali perjalanan pulang dan pergi 7 hari dalam seminggu. Meski masih beroperasi secara terbatas, ternyata antusiasme warga sangatlah luar biasa. Mereka berbondong-bondong datang untuk melihat dan merasakan langsung perjalanan menggunakan kereta api Trans Sulawesi. Bahkan banyak dari warga yang harus urungkan niatnya melancong karena keterisian kereta yang penuh sehingga tak ada pilihan selain mencoba di hari berikutnya. Dan lucunya, kebanyakan dari mereka menggunakan layanan kereta ini untuk berpiknik di stasiun dan di dalam gerbong kereta. Sambil melihat indahnya pemandangan di sepanjang jalan bersama keluarga, tetangga, dan juga kerabat. Bangga karena di Kabupaten Baru kan kita sudah bisa naik kereta. Nanti kalau di Jawa kan nanti kita pergi di sana di Jawa kalau mau kita naik kereta. Di sini kita juga bangga karena sudah ada di sini, Sulawesi Selatan. Dari Garongkong ke Mangilu. Pernah saya naik kereta ke sini dari Pekai ke Garongkong. Karena sangat singkat, artinya jadi saya belum puas juga. Jadi saya ke sini lagi untuk ke Mangilu. Belum puas Ibu ya? Iya, belum puas. Belum puas gitu karena keretanya nyaman. Jadi kemarin sudah? Ya sudah kemarin. Ya cuma sebentar aja dari Pekai ke sini. Ya jadi masih mau nikmati yang agak lama-lama. Ya jadi ini rencana ke Mangilu lagi. Mantap. Baru kursinya mantap juga. Baru asik di dalam keretanya, sejuk lagi. Ya pandangannya. Iya. Meski proyek kereta api Trans Sulawesi tahap 1 ini berfokus menghubungkan kota Makassar dan Parepare, pembangunan pertama proyek ini dimulai dari Kabupaten Baru, salah satu kabupaten yang dilewati jalur kereta api Trans Sulawesi. Peran kabupaten ini menjadi penting karena berada di lokasi paling tengah dan memiliki salah satu pintu masuk Sulawesi Selatan, yakni Pelabuhan Garongkong, yang juga akan dihubungkan langsung dengan stasiun kereta api Garongkong. Kabupaten Baru juga berperan mayor dalam distribusi jalur logistik baik pertanian maupun lainnya ke kabupaten dan kota di kawasan Sulawesi Selatan. Begitu besar potensi ekonomi yang akan tumbuh di daerah ini berkat lahirnya kereta api Trans Sulawesi. Pemerintah Kabupaten Baru menyambut potensi ini dengan mempersiapkan akses transportasi dari stasiun menuju lokasi wisata. Tak hanya itu, pemerintah setempat juga gencar mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM lokal dengan membekalinya agar kompeten dan mampu terserap sebagai tenaga kerja di industri yang akan berdiri. Ya, macam-macam, ada kelistrikan, ada kayu, kemudian ada komputer dan sebagainya, ya. Nah, sehingga nanti anak-anak kita ini yang katakanlah mungkin menjadi persyaratan masuk di suatu perusahaan, ya silakan ke BLK komunitas belajar di sana, ya. Itu sehingga tidak ada lagi bahwa Anda tidak punya keahlian ini dan sebagainya. Di samping juga kita kembangkan kembali ini BLK kabupaten, ya. Supaya bisa mendidik anak-anak kita, supaya bisa mendapatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar tentunya. Sejak keberadaan kereta api Trans Sulawesi, pemerintah Kabupaten Baru bergerak cepat mempersiapkan diri dengan merangkul Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengadakan Balai Pelatihan Kerja Komunitas atau BLKK untuk warga lokal, termasuk peserta didik sekolah hingga pesantren. Melihat potensi ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang semakin terbuka lebar dengan adanya moda transportasi baru ini, warga disiapkan agar memiliki kemampuan dan daya saing, tidak hanya dilatih setelah lulus melewati masa pelatihan, para peserta juga mendapatkan sertifikat sebagai tanda kompetensi yang dimiliki. Macam-macam, ada kelistrikan, ada kayu, kemudian ada komputer dan sebagainya, ya. Nah, sehingga nanti anak-anak kita ini yang katakanlah mungkin menjadi persyaratan masuk di suatu perusahaan, ya silakan ke BLK komunitas belajar di sana, ya. Itu sehingga tidak ada lagi bahwa Anda tidak punya keahlian ini dan sebagainya. Di samping juga kita kembangkan kembali ini BLK kabupaten, ya.
supaya bisa mendidik anak-anak kita, supaya bisa mendapatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar tentunya. Salah satu realisasi BLK komunitas diterapkan di Yayasan Al-Kasimiah, Dusun Latimpa, Desa Madelo, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dimulai pada tahun 2021, sebanyak 90 santri setara tingkat sekolah menengah atas ini, selain bersekolah dan belajar agama, juga diberi pelatihan khusus. BLKK Yayasan Al-Kasimiah bertugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja dengan jurusan multimedia. Topik pelatihan ini dipilih atas dasar relevansi bagi pasar kerja di masa mendatang. Kalau saya sih lihat era sekarang sih, karena kan ke depan segala aspek itu larinya ke media. Seperti tadi saya bilang, multimedia ini kan bisa masuk di segala aspek. Kemudian kemarin untuk orang-orang masyarakat tahu juga tentang pembangunan kereta ini, banyak yang tahu itu karena media. Jadi saya rasa untuk santri yang mungkin punya skill tentang multimedia di industri manapun bisa ditempatkan, khususnya juga nanti ini di industri yang sekarang ada di Baru kan yang kereta api ini. Saya kira nanti mereka pun berpeluang untuk menjadikan itu sebagai lapangan pekerjaan untuk mereka nantinya. Di sini para santri dilatih dan diajarkan berbagai hal, mulai dari teknik pengambilan gambar, baik foto dan video, membuat konten media sosial, mengedit video, hingga produksi konten podcast. Fasilitas gedung serta alat terkait juga disediakan oleh Kemenaker untuk menunjang proses belajar mengajar agar semakin maksimal. Yang saya dapat dari pembelajaran multimedia, saya belajar dari motret, buat video editing, atau buat poster desain. Dengan adanya kereta ini kita mudah beraktivitas kemana-mana dengan gampang, dan alasan saya mengambil workshop kan kedepannya banyak lowongan kerja. Kalau bisa saya membuat lowongan kerja di kampung atau buat lowongan kerja buat kerja sendiri. Tergambar sudah bagaimana pemerintah Kabupaten Baru, komunitas, dan para warganya saling berbenah diri menyambut deretan manfaat dari hadirnya kereta api pertama di Pulau Sulawesi, yang nampaknya juga diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota termasuk segenap masyarakat bumi Celebes ini. Lancarnya distribusi kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang akan berujung pada terjangkaunya harga menjadi harapan yang tak lagi di awang-awang, tapi sudah ada di depan mata.